Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu lagi di materi kuliah untuk kecerdasan buatan tentang ketidakpastian. Jadi ini sebenarnya juga sudah dijelaskan atau sudah disampaikan di mata kuliah sistem pendukung keputusan dan juga sistem pakar sebenarnya. Jadi metodenya yang mirip ya atau sama, yaitu net bias atau Bayesian atau probability bias. Jadi saya hanya mengulang sedikit tentang aturan-aturan ketidakpastian yang ada di dalam sebuah kecerdasan buatan. Jadi ada penalaran ya dengan penambahan fakta baru yang mengakibatkan ketidakkonsistenan. Jadi ciri-ciri dari penalaran itu yang pertama adanya ketidakpastian, adanya perubahan pada pengetahuan, kemudian adanya penambahan fakta baru yang dapat mengubah konklusi yang sudah terbentuk. Jadi seperti ini, misalnya ada premis 1, 2, 3, kemudian ada konklusi. Misalnya ya, untuk premis 1, aljabar adalah pelajaran yang sulit. Kemudian yang kedua, geometri adalah pelajaran yang sulit. Premis ketiga, kalkulus adalah pelajaran yang sulit. Maka konklusi keempat, matematika adalah pelajaran yang sulit. Jadi, aljabar, geometri, dan kalkulus itu kan merupakan matematika ya. Kemudian semuanya itu adalah pelajaran yang sulit, misal seperti itu. Kemudian akan muncul premis baru yang bisa mengakibatkan gugurnya konklusi yang sudah diperoleh. Misal, premis keempat itu adalah kinematika adalah pelajaran yang sulit. Nah, premis tersebut menyebabkan konklusi matematika adalah pelajaran yang sulit menjadi salah karena ada premis baru. Karena kinematika itu bukan matematika, sehingga bila menggunakan penalaran induktif bisa terjadi ketidakpastian. Nah, sekarang kita lihat di sini ada yang namanya penalaran statistik. Di sini ada probabilitas dan teorema Bayes ya, probabilitas. Di sini ada probabilitas yaitu jumlah kejadian berhasil dibagi jumlah semua kejadian. Misalnya ya, dari 10 orang sarjana, ada 3 orang menguasai Cisco, sehingga peluang untuk memiliki sarjana yang menguasai Cisco adalah 3 dibagi 10 sama dengan 0,3. Jadi jumlah kejadian berhasil kan 3 orang karena sudah menguasai Cisco. Sementara jumlah semua kejadian ada 10 orang sarjana. Jadi 3 dibagi 10 sama dengan 0,3. Nah, di sini ada yang namanya teorema Bayes, yaitu probabilitas hipotesis HI benar jika diberikan evidence fakta E. Kemudian di sini adalah probabilitas munculnya evidence itu fakta E jika diketahui hipotesis HI-nya benar. Dan itu dikalikan dengan probabilitas hipotesis HI yang menurut hasil sebelumnya tanpa memandang evidence atau fakta apapun. Nah, jumlah perkalian ini kemudian dibagi dengan setara nilai N ya, K sama dengan 1 ya. Itu merupakan probabilitas munculnya evidence atau fakta E jika diketahui hipotesis HK-nya benar. Kemudian dikali dengan probabilitas hipotesis HK dari hasil sebelumnya ya, tanpa memandang evidence atau fakta apapun. Nah, N di sini dinyatakan dengan jumlah hipotesis yang mungkin. Dimulai dari 1 ya, jadi minimal hipotesis yang ada itu ada 1 sampai dengan beberapa hipotesis yang ada dari fakta-fakta yang ada. Misalnya begini, contoh Asih mengalami gejala dengan bintik-bintik di wajah. Dokter menduga bahwa Asih ini terkena cacar. Nah, probabilitas munculnya bintik-bintik di wajah jika Asih terkena cacar ya, probabilitas hipotesis cacar ya dengan gejala bintik itu ada 0,8. Kemudian probabilitas Asih terkena cacar tanpa memandang gejala apapun itu nilainya 0,4. Kemudian probabilitas munculnya bintik di wajah jika Asih terkena alergi itu 0,3. Kemudian probabilitas Asih terkena alergi tanpa memandang gejala apapun itu adalah 0,7. Kemudian probabilitas munculnya bintik-bintik di wajah jika Asih jerawatan maka nilainya 0,9. Dan probabilitas Asih jerawatan tanpa memandang evidence apapun atau gejala apapun nilainya 0,5. Sekarang kita akan hitung masing-masing probabilitas Asih terkena cacar. Karena ada bintik di wajah ya. Rumusnya sama seperti ini. Nah, di sini adalah probabilitas faktanya dia terkena bintik
terhadap penyakit cacar dikali probabilitas terkena penyakit cacar. Ya, dibagi, hasil kalian itu kemudian dibagi probabilitas terkena cacar terhadap gejala bintik dikali probabilitas terkena cacar. Kemudian ditambah dengan probabilitas dia terkena alergi dengan gejala bintik dikali probabilitas terkena alergi. Ditambah dengan probabilitas terkena jerawat dengan gejala bintik dan dikali probabilitas terkena jerawat. Silahkan dimasukkan saja angkanya, kan tadi sudah ada ya gejala-gejala ini, tinggal dimasukkan saja. Misalnya probabilitas terkena penyakit cacar terhadap gejala bintik ini kan 0,8, dimasukkan saja di sini semuanya sama ya. Jadi 0,8 dikali 0,4 dibagi dengan jumlah ini. Itu 0,8 kali 0,4 ditambahkan 0,3 kali 0,7 ditambahkan 0,9 dikali 0,5. Jadi totalnya itu adalah 0,32 dibagi 0,98 sama dengan 0,327. Nah, kalau tadi itu terkena cacar karena ada bintik di wajah, kemudian di sini probabilitas ASI terkena alergi karena ada bintik-bintik di wajahnya seperti ini. Sama ya proses perhitungannya sampai mendapatkan dia 0,214. Kemudian probabilitas ASI jerawatan karena ada bintik-bintik di wajah juga sama seperti itu. Pokoknya dia terkena penyakit jerawat dengan gejala bintik dikali jerawat. Ya. Jadi kalau misalnya begini, ini kan kita probabilitas ASI terkena cacar karena ada bintik di wajah. Jadi bintiknya dulu baru dikali cacar. Begini ya, bintik dulu baru cacar. Kemudian di sini bintik di wajah baru alergi, bintik di wajah baru alergi. Kemudian kalau di sini jerawatan, nah di sini berarti dia dikali jerawatan karena ada bintik-bintik. Jadi probabilitas terkena penyakit jerawat dengan gejala bintik. Seperti itu ya, jadi dikali kemudian yang ini sama saja. Ini sama ini, yang di bawah sama ya. Kemudian probabilitas terkena penyakit bintik karena jerawat, silahkan dimasukkan saja angkanya. 0,9 dikali 0,5 dibagi 0,8 dikali 0,4 ditambah 0,3 kali 0,7 ditambah 0,9 dikali 0,5. Di situ sama dengan 0,45 dibagi 0,98. Hasilnya 0,459 ya. Nah, jika setelah dilakukan pengujian terhadap hipotesis muncul satu atau lebih fakta atau evidence, maka akan muncul observasi baru seperti ini ya. Jadi E di sini E kecil ya, ini adalah evidence lama. Kemudian E besar itu adalah evidence baru ya, atau observasi baru. Itu data baru. Nah, jadi di sini ada probabilitas hipotesis H benar jika muncul evidence baru E besar dari evidence lama. Kemudian di sini ada probabilitas hipotesis H benar jika diberikan evidence E. Kemudian ada kaitan antara E kecil dan E besar atau evidence-nya jika hipotesis hanya benar. Kemudian di sini ada probabilitas kaitan antara E dan E besar tanpa memandang hipotesis apapun. Misalnya di sini ya, adanya bintik-bintik di wajah merupakan gejala seseorang terkena cacar. Observasi baru menunjukkan bahwa selain bintik di wajah, panas badan juga merupakan gejala orang terkena cacar. Jadi antara munculnya bintik-bintik di wajah dan panas badan juga memiliki keterkaitan satu sama lainnya. Jadi nanti dibuat seperti ini. Jadi ada gejala bintik dengan panas dengan cacar, bintik wajah. Seperti ini. Jadi ASI ada bintik-bintik di wajahnya, sehingga dokter menduga bahwa ASI terkena cacar dengan probabilitas terkena cacar bila ada bintik-bintik di wajah. Jadi probabilitas cacar ya, dengan probabilitas terkena cacar bila ada bintik 0,8. Kemudian probabilitas bahwa orang terkena cacar itu pasti mengalami panas badan, itu nilainya 0,5. Kemudian ada kaitan antara bintik di wajah dan panas bila seseorang terkena cacar, nilainya 0,4. Nah, di sini kita bisa melihat, kita buat lagi keterkaitan seperti ini antara bintik di wajah dengan panas badan. Ya, jadi nilainya 0,6. Kemudian kita bisa hitung bentuk probabilitasnya seperti ini. Hipotesisnya ya, dengan nilai nanti 0,5 dikali 0,4 dibagi 0,6 sama dengan 0,33. Jadi dilihat saja probabilitasnya seperti apa. Baik, berikutnya kita lihat pengembangan lebih jauh tentang teorema Bayes ya. Adalah
jaringan Bayes seperti itu. Jaringan Bayes. Nah, di sini hubungan antara krisis moneter, PHK, pengangguran, dan gelandangan dalam suatu jaringan. Di sini kita bisa lihat PHK menyebabkan pengangguran. Oke. Berikutnya, munculnya pengangguran dapat digunakan sebagai evidence untuk membuktikan adanya gelandangan. Berikutnya di sini probabilitas terjadinya PHK jika terjadi krismon. Karena krismon kemudian terjadi PHK, kemudian terjadi pengangguran dan munculnya gelandangan. Seperti ini. Nah, kita bisa lihat untuk probabilitas untuk jaringan Bayes, ya ini ya. Probabilitas bisa terjadi pengangguran ya yang disebabkan oleh PHK dan menyebabkan gelandangan. Nilainya 0,95 probabilitasnya. Kemudian keterkaitan antara pengangguran dan PHK jika tidak ada gelandangan 0,20 dan seterusnya seperti ini. Dibuat saja probabilitasnya ya. Misalnya probabilitas orang di PHK jika terjadi krismon. Kemudian kalau ada tanda negasi seperti ini. Probabilitas orang di PHK jika tidak terjadi krisis moneter dan sebagainya. Kemudian di sini ada probabilitas terjadinya krisis moneter nilainya 0,80. Nah, kemudian ada lagi selain net Bayes disebut juga faktor kepastian atau certainty factor. Jadi kalau certainty factor ini menunjukkan ukuran kepastian terhadap suatu fakta atau aturan. Jadi ada certainty factor, hipotesis dan evidence ya, yang bernilai sama dengan ukuran kepercayaan atau tingkat keyakinan atau measures of belief terhadap hipotesis H jika diberikan pengaruh evidence. Evidence-nya antara 0 dan 1. Kemudian dari measures of belief ini dikurangi dengan measures of disbelief, yaitu ukuran ketidakpercayaan atau tingkat ketidakyakinan terhadap hipotesis H jika diberikan atau dipengaruhi dari evidence A. Sama ya, evidence A itu nilainya 0 sampai dengan 1. Nah, berikutnya ada 3 hal yang mungkin terjadi. Yang pertama, beberapa evidence dikombinasikan untuk menentukan certainty factor dari sebuah hipotesis ya. Nah, jika evidence 1 dan evidence 2 adalah observasi, maka evidence 1 dan evidence 2 itu berhubungan dengan hipotesisnya ya. Jadi, di sini ada measures of belief dan measures of disbelief sama seperti ini, di mana hipotesis E1 atau fakta 1 dengan fakta 2 sama untuk measures of disbelief juga seperti itu ya. Ini rumusnya measures belief ditambah measures belief dari evidence 1 dan ditambahkan yang kedua. Kemudian dikali 1 dikurang measures of belief dari hipotesis dengan evidence 1. Kemudian di sini kita lihat misal suatu observasi memberikan kepercayaan terhadap H dengan measure of belief ya, nilainya 0,3. Dan measures of disbelief-nya adalah 0 seperti ini. Jadi kalau certainty factor-nya sama dengan 0,3 dikurang 0. Ya. Jadi hasilnya 0,3. Kemudian jika ada observasi baru dengan measures of belief nilainya 0,2, sementara measures of disbelief-nya nilainya 0, maka measures of belief dari hipotesis E1 dan E2 itu sama dengan 0,3 ditambah 0,2 dikalikan 1 dikurang 0,3 sehingga totalnya adalah 0,44. Sementara measures of disbelief dari hipotesis evidence 1 dan evidence 2 nilainya adalah 0. Maka untuk certainty factor-nya adalah kan MB dikurang ND ya, measures of belief dikurang measures of disbelief, jadi 0,44 dikurang 0 sama dengan 0,44. Nah, Asih menderita bintik-bintik di wajahnya. Dokter memperkirakan ASI terkena cacar dengan kepercayaan measures of belief-nya 0,80, kemudian measures of disbelief-nya 0,01. Maka CF-nya adalah 0,80 dan tingkat kepercayaannya dikurang 0,01 untuk ketidakpercayaan. Nilainya 0,79 ya. Jadi jika ada observasi baru bahwa ASI juga panas badan dengan kepercayaan cacar panas itu 0,7, sementara measures of disbelief gejala panas terhadap penyakit cacar 0,08, maka MB-nya bisa dihitung angkanya 0,94, sementara measures of disbelief-nya adalah 0,0892. Sehingga certainty factor-nya adalah nilai MB dikurang MD, 0,94 dikurang 0,0892.
Jadi totalnya adalah 0,8508. Sama ya ini kalau kita menghitung certainty factor dari kombinasi beberapa hipotesis. Jadi ada hipotesis 1, hipotesis 2, nilai minimumnya, kemudian belief-nya juga begitu, ya. N dan OR-nya di sini dilihat ya. Nah, jadi contoh. Misal suatu observasi memberikan kepercayaan terhadap H1 dengan measures of belief itu nilainya 0,5, kemudian measures of disbelief-nya nilainya 0,2. Maka certainty factor dari ini adalah 0,5 dikurang 0,2, nilainya 0,3. Kemudian jika observasi tersebut juga memberikan kepercayaan terhadap hipotesis kedua dengan tingkat kepercayaan 0,8 dan ketidakpercayaan 0,1, maka bisa langsung dikurang juga ya. 0,8 dikurang 0,1 sama dengan 0,7. Untuk proses pencarian certainty factor, hipotesis ya seperti ini. H1, hipotesis H1 dan H2 terhadap evidensinya. Kita bisa melihat nilai minimum 0,5 sampai 0,8 itu berarti nilai minimumnya 0,5. Terus kalau kita mencari nilai minimum dari measures of disbelief dari 0,2 dan 0,1 maka nilainya adalah 0,1. Nah, maka proses certainty factor atau faktor kepastian dari hipotesis 1 dan hipotesis 2 ya, itu sama dengan 0,5 dikurang 0,1. Ya, jadi sama dengan 0,4. Nah, kemudian berikutnya kita cari lagi yang hipotesis 1 atau hipotesis 2 terhadap evidence atau fakta. Kita lihat seperti ini. Berarti yang kita cari adalah yang nilai maksimum. 0,5 sampai 0,8 berarti 0,8. Kemudian untuk disbelief-nya dari 0,2 sampai 0,1 kita cari nilai maksimumnya berarti 0,2. Maka proses certainty factor H1 dan H2 terhadap evidence adalah 0,8 dikurang 0,2 sama dengan 0,6. Oke, ini adalah contoh kasusnya. Asih menderita bintik-bintik di wajahnya sehingga dokter memperkirakan Asih terkena cacar dengan kepercayaan measures belief-nya cacar bintik ya. Ini seperti 0,80. Kemudian ketidakpercayaannya 0,01. Jadi tinggal dikurang saja. Hasilnya adalah 0,79. Kemudian jika observasi tersebut juga memberikan kepercayaan bahwa Asih mungkin juga terkena alergi, kalau tadi kan terkena cacar. Kemudian ini terkena alergi dengan kepercayaan 0,4, sementara ketidakpercayaannya nilai 0,3. Berarti ya tinggal dikurang ya. 0,4 dikurang 0,3 sama dengan 0,1. Berikutnya kita akan mencari faktor kepastian dari cacar dan alergi dengan gejala bintik ya diperoleh dari seperti ini. Berarti kita carinya nilai minimum ya 0,8 dan 0,4 berarti 0,4 kita pilih. Kemudian 0,01 dan 0,3 maka nilai minimumnya adalah 0,01. Maka certainty factornya adalah 0,4 dikurang 0,01 yaitu 0,39. Untuk mencari cacar, ya cacar atau alergi ya, bintik, ini diperoleh dari belief, disbelief, dan certainty factornya seperti ini. Nilai maksimumnya 0,8, kalau nilai maksimum 0,01 sampai 0,3 itu adalah 0,3. Maka nilai CF-nya adalah 0,5 ya, 0,8 dikurang 0,3 sama dengan 0,5. Nah, kesimpulannya, semula faktor kepercayaan bahwa Asih terkena cacar dari gejala munculnya bintik di wajahnya itu adalah 0,79. Ini ya, 0,79. Kemudian demikian pula faktor kepercayaan bahwa Ani terkena alergi dari gejala munculnya bintik di wajahnya adalah 0,1 di sini, 0,1. Nah, dengan adanya gejala yang sama, maka akan mempengaruhi dua hipotesis yang berbeda. Dengan memberikan faktor kepercayaan, yaitu di sini ada sudah CF-nya ya, 0,39 dan juga 0,5. Ada lagi
ini sudah hasil akhir ya, jadi kemungkinan ASI terkena menderita cacar dan alergi itu adalah 0,39. Jadi ada juga hipotesisnya 0,5. Berikutnya itu ada satu contoh lagi. Di pertengahan tahun 2022, ada indikasi bahwa turunnya devisa Indonesia itu menurun ya. Nah, ini bentuknya seperti ini, 0,8 dengan 0,3, prosesnya sama. Dihitung untuk certainty factornya seperti ini, sama. Dilihat di sini ada measures of belief, dan ada juga measures of disbelief-nya. Kemudian dicari certainty factornya. Seperti ini. Jadi, ini juga bisa ya, seperti ini. Kemudian CF berapa dibandingkan masing-masing hipotesis dan evidence-nya. Ini tadi ya aturan yang saling bersamaan. Kepastian dari suatu aturan menjadi input untuk aturan lain. Jadi A itu saling berhubungan dengan B, juga saling berhubungan dengan C. Jadi diingat saja bahwa measures of belief adalah ukuran kepercayaan H berdasarkan keyakinan penuh terhadap validitas S. Ya, ukuran kepercayaan H berdasarkan keyakinan penuh terhadap validitas S. Di sini kita bisa lihat. Jadi contohnya, apabila terjadi PHK, maka akan muncul banyak pengangguran dan gelandangan akan muncul banyak gelandangan. Jadi rule satunya, if terjadi PHK dan muncul banyak pengangguran, maka nilai CP adalah 0,9. Nah, aturan 2, if muncul banyak pengangguran dan muncul banyak gelandangan, maka nilai measures of belief-nya adalah gelandangan, pengangguran sama dengan 0,7. Jadi, kalau kita mau mencari measures of belief-nya juga gelandangan, pengangguran 0,7 ya, gelandangan, dan kali pengangguran 0,7 kali 0,9. Oke, teman-teman bisa meneruskan untuk proses measures of disbelief-nya dan juga certainty factor-nya ya. Bisa dituliskan di forum yang ada di Bilan ataupun di kolom komentar. Demikian ya untuk aturan ketidakpastian baik itu need based maupun certainty factor. Terima kasih, demikian dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.